penguat bertingkat itu intinya adalah penguat yang lebih dari satu tingkat. Bisa 2 tingkat, bisa 3 tingkat, dan seterusnya. Kenapa harus ada penguat bertingkat? Ya, karena katakanlah dengan keterbatasan komponen, ya, baik katakanlah transistor maupun komponen resistor, kalau kita menginginkan suatu penguatan yang besar, ya, sehingga tidak tercapai penguatan yang diinginkan tersebut, maka harus dikuatkan. Ambil contoh, katakanlah ingin menguatkan 100 kali, tetapi keterbatasan dari komponen hanya bisa dikuatkan 50 kali. Tentunya kan supaya jadi 100 harus dikuatkan lagi 2 kali. Jadi 100 kali gitu kan, 50 dikuatkan, 50 kali dikuatkan lagi 2 kali, berarti jadi 100 kali gitu. Nah, di sini kalau Anda baca di situ, untuk membangkitkan suatu sinyal input ke suatu level tertentu sering digunakan hubungan cascade, yaitu dengan menggunakan satu penguat yang dihubungkan dengan penguat lain, ya. Tadi kan lebih dari satu penguat, ya, atau lebih dari satu tingkat penguat. Penguat satu dihubungkan dengan penguat lain, gitu kan, ya. Jika penguatan satu tingkat tidak cukup besar, harus digunakan 2 atau lebih banyak tingkat lagi. Cascade yang sangat umum digunakan dengan konfigurasi common emitter, karena common emitter mempunyai gain daya yang paling besar. Tetapi campuran dari ketiga konfigurasi, yaitu common emitter, common basis, common collector, bisa digunakan untuk tujuan tertentu. Gain tegangan keseluruhan dengan beberapa tingkat adalah hasil perkalian dari gain-gain tiap tingkat, dan bila dihitung dalam dB, gain total adalah jumlah dari gain masing-masing tingkat. Begitu juga total beda fasa adalah jumlah beda fasa dari masing-masing tingkat. Dalam perhitungan, karena tahanan input tingkat akhir menentukan gain tegangan tingkat sebelumnya, maka perhitungan dimulai dari tingkat akhir menuju ke tingkat awal atau dari PO ke PI. Ini ada contoh penguat 3 tingkat, ya. Harganya bisa Anda lihat di sini. R1-nya 5,2, R2-nya 1,24, RS-nya 600, RL1 sama dengan RL2 sama dengan RL3 2 kilo. Kemudian transistornya identik, yaitu 3 transistor identik, yaitu mempunyai HFE 50 dan HY 1 kilo. Nah, dari gambar tentunya ini penguat tingkat 1, ini penguat tingkat 2, ini penguat tingkat 3, gitu kan ya. Tadi di atas bahwa total gain tegangan merupakan perkalian dari masing-masing tingkat, atau kalau dalam dB merupakan jumlah dari gain masing-masing tingkat, ya. Nah, tadi dalam perhitungan dimulai tingkat akhir menuju tingkat awal. Ini contohnya, jadi katakanlah penguat tingkat 3, AI-nya min IC3 dibagi IB3 sama dengan HFE, dan RI3-nya sama dengan HIE sama 1 kilo. Berarti AP3-nya, ya, PO dibagi P3. Nah, ini penguat tingkat 3 itu, yaitu PO, ya, dibagi P3. P3 itu sama dengan tegangan di sini atau tegangan di sini, ya. Tegangan di sini sama aja, ya. Jadi PO per P3 itu penguat tingkat 3, kemudian P3 per P2 tingkat 2, P2 per P1 tingkat 1, P1 per PS-nya itu terhadap supply, ya, atau input tingkat 1 terhadap supply, gitu kan ya. Jadi itu yang barusan kan sampai atau udah dibahas sampai ini penguat tingkat 3-nya, PO per P3 sama AI 3, RL 3 dibagi RI 3 berarti 50 kali 2 kilo dibagi 1 kilo sama dengan min 100. Berikutnya penguat tingkat 2, AI2-nya min IC 2 per IB2 sama dengan min HFE 2 sama dengan min 50. RI2-nya sama dengan HIE 2 sama dengan min 50. Saya ulangi, RI2-nya sama dengan HIE 2 sama 1 kilo. Jadi AP2, P3 dibagi P2 sama dengan AI2, RL2 dibagi RI2.
L2-nya itu merupakan beban efektif penguat tingkat 2, yaitu RL2 paralel L1 paralel L2 paralel HIE3. Jadi kalau Anda lihat dari sini, ya, jadi RL2, kemudian katakanlah yang ini R9, R10, kemudian di sini ada HY, itu untuk output dari penguat 2. Nah, kemudian berikutnya adalah penguat tingkat 1. AI1 sama dengan IC1, HB1 sama dengan HFP1 sama dengan 50, dan RI1 sama HIE sama 1 kilo. AP berarti P2 dibagi dengan P1 sama dengan AI1, RA1 dibagi RI1. Sama aja dengan min 50 kali 400 dibagi 1 kilo. Tentunya sama aja. P1 per P, min 50 kali 400 per kilo sama min 20, kemudian P1 per PS itu ya, kemudian gen keseluruhan AP PO per P1 sama dengan PO per P3 kali P3 per P2 kali P2 per P1 sama dengan AP3 kali AP2 kali AP1 sama dengan min 100 kali min 20 kali min 20, ya, sama dengan min 40.000. Kemudian APS PO per P1 kali P1 per PS sama dengan AP kali P1 per PS min 40.000 kali 5 per 11 sama dengan min 18.200. Nah, kalau dalam dB tentunya 20 log 40.000, 92 dB, gen total 92 dB ditambah 20 log 5 per 11, sama dengan 92 dikurangi 6,8, 85,2 dB. Kemudian kalau disekaligus,kan, dijumlahkan 20 log 100, 20 log 20, 20 log 20, berarti 40, 26, 26, 92. Kemudian ditambahkan, berarti kan 85,2. Gen total 20 log 18.200, 85,2 juga, ya, baik secara satuan maupun keseluruhan itu sama. Untuk mencari penguatan bisa dengan jalan membuat dulu rangkaian pengganti lalu menentukan PO per PS. Rangkaian penggantinya seperti ini, gitu kan ya, penguat tingkat 3, penguat tingkat 2, tingkat 1. Jadi katakanlah PO per PS sama dengan PO per P3 kali P3 per P2 kali P2 per P1 kali P1 per PS. Ya. Nah, dari situ tentunya yang barusan sudah saya bilang PO per P3 P3, ya. Nah, satu-satu PO-nya min HFE 3 IB3 RL3, P3-nya IB 3 kali HIE, kemudian P3 terhadap IC2 atau terhadap HFE IB2 adalah ini, ya. P2-nya IB dibagi HIE, kemudian P2 terhadap HFE IB1 adalah min HFE 1 IB1 dikalikan RA1 paralel R1 paralel 2 paralel HIE. P1-nya IB kali HIE, sedangkan P1 per PS-nya HIE1 paralel R1 paralel 2 dibagi PRS tambah HIE ditambah paralel dari R1. Oke, sampai situ ada pertanyaan nggak? Sampai situ dulu ada yang tanyakan? Halo, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak dilanjut. Nah, frekuensi dari penguat bertingkat. Langsung saja rumusnya. Frekuensi daripada penguat ini, penguat bertingkat, ini adalah F1 overall. Maksud overall itu keseluruhan, ya. Jadi F1 penguat bertingkat atau F1 keseluruhan sama dengan F1 dibagi dengan
akar dari 2 pangkat 1N dikurangi 1. Sedangkan F2 overall sama F2 dikalikan akar dari 2 pangkat 1 per N dikurangi 1. Nah, F1 overall-nya itu cutoff frekuensi rendah keseluruhan dari penguat bertingkat. Ya, itu multi stage, banyak tingkat. Saya ini kan aja penguat bertingkat, gitu kan ya. F2 overall, cutoff frekuensi tinggi keseluruhan dari penguat bertingkat. N-nya jumlah tingkat yang mempunyai cutoff frekuensi rendah dan atau cutoff frekuensi tinggi yang identik atau yang hampir sama, gitu kan ya. F1-nya cutoff frekuensi rendah masing-masing tingkat, F2-nya cutoff frekuensi tinggi masing-masing tingkat. Nah, kalau rumus ini kita hitung pakai kalkulator, gitu kan ya. Misalkan N-nya 2, N-nya 3, N-nya 4, dan seterusnya, maka akan berakhir seperti ini, ya. Kalau N-nya 2, berarti F1 overall-nya 1,55 F1. F2 overall-nya 0,64 F2. Kemudian, kalau N-nya 3, F1 overall-nya 1,96 kali F1, F2 overall-nya 1,51 kali F2. Kalau N-nya 4, 2,3 F1, F2 overall-nya 0,43 F2, dan seterusnya. Gitu, ya. Di bawah ada contoh, katakanlah penguat bertingkat audio dikontribusikan menggunakan 4 tingkat. Berapa cutoff frekuensi rendah, cutoff tinggi masing-masing tingkat jika cutoff frekuensi keseluruhan dan cutoff frekuensi selain cutoff frekuensi rendah keseluruhan dan cutoff frekuensi tinggi keseluruhan ada 20 Hz dan 20 kHz. Dari tabel tentunya N sama 4 berarti 2,3 F1 sama dengan 20. Kemudian untuk F2-nya 0,43 F2 sama dengan 20 kHz. Maka F1 20 dibagi 2,3 sama 8,7 Hz dan F2 20 kali 20 kHz dibagi dengan 0,43 berarti 46,5 kHz. Contoh ini menunjukkan bahwa masing-masing tingkat mempunyai bandwidth kira-kira 46 kHz untuk menghasilkan band keseluruhan kira-kira 20 kHz. Itu untuk respon frekuensi dari penguat bertingkat, baik cutoff frekuensi tingginya maupun cutoff frekuensi rendahnya. Kemudian berikutnya, karena penguat bertingkat itu katakanlah ada beberapa tingkat, tentunya ada metode penggabungannya antara tingkat 1 dengan tingkat 2 dan tingkat 3 dan seterusnya, ya. Nah, metode penggabungannya ada 3, ya. Kalau Anda baca di sini ada RC coupling, ya, atau lebih disingkat kapasitor coupling, ya. Kemudian ada direct coupling, penggabungan langsung. Kalau tadi penggabungan dengan kapasitor, ya. Kemudian ada penggabungan dengan trafo, transformer coupling, gitu kan ya. Itu metode coupling, ya. Nah, untuk ini aja. Yang ini saya ambil contoh. Ini kan penguat 3 tingkat ya. Nah, antara penguat tingkat 1 dan tingkat 2, penguat tingkat 1 dan tingkat 2 digabungkan oleh kapasitor ini. Penguat tingkat 2 dan tingkat 3 digabungkan oleh kapasitor yang ini. Ini contoh penggabungan dengan kapasitor, gitu kan ya. Jadi, udah nggak ada lagi ya. Oke. Jadi, katakanlah bloknya tingkat pertama, kemudian penggabungan, coupling, penggabungan,
tingkat kedua penggabungan, tingkat ketiga output kalau 3 tingkat misalkan ya. Nah, penggabungannya ada RC coupling gitu kan ya, RC coupling atau kapasitor coupling. Ada transformer coupling, ada direct coupling ya. Nah, biasanya langsung ke nama dari penguat, RC couple amplifier, transformer couple amplifier gitu kan ya, direct couple amplifier. Kalau ini nama penggabungnya, kalau ini sekalian dengan penguatnya, penguat dengan penggabungan kapasitor, penguat dengan penggabungan trafo, penguat dengan penggabungan langsung gitu. Nah itu. Kapasitor digunakan, kalau Anda baca yang satunya, kapasitor digunakan sebagai penggabung, sebagai komponen penggabungnya. Kapasitor dihubungkan ke output dari tingkat 1 ke input dari tingkat berikutnya in order agar melewatkan sinyal AC sementara ngeblok tegangan bias DC. Kemudian yang kedua adalah penggabungan dengan trafo. Trafo digunakan sebagai komponen penggabung penggabungan dengan trafo menyediakan dua fungsi ya, tetapi membolehkan penambahan impedansi matching. Kemudian yang ketiga, direct coupling atau DC coupling. Masing-masing penguat merupakan kondisi biasnya didesain 2 tingkat, bisa lebih dihubungkan langsung ke isolasi DC gitu kan ya. Kemudian kalau Anda lihat di sini contoh dari kapasitor coupling, yaitu ini ya. Ini ada 3 tingkat, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 gitu kan ya. Di tingkat 1 dengan tingkat 2 digabungkan oleh CC 2, 2 dengan 3 digabungkan oleh CC 3 gitu. Ini contoh dengan tadi kapasitor coupling atau RC couple. Ya. Kemudian ininya udahlah respon frekuensinya. Ini juga mengenai daya udah juga. Kemudian berikutnya mengenai trafo ya, trafo mana trafo? Transformer coupling. Oh, ini masih penggabungan RC couple transformer ini yang menggabungkannya CC, ini 2 tingkat ya. Kemudian ini contoh dengan angka. Ini penggabungan dengan trafo. Transformer couple amplifier. Nah, jadi ini 2 tingkat. Antara tingkat pertama dengan tingkat kedua digabungkan oleh trafo. Antara penguat tingkat 2 ke beban, ke output ya, juga digabungkan dengan trafo. Itu transformer coupling, gabungan dengan trafo. Kemudian berikutnya direct. Nah, ini direct couple ya. 3 tingkat ya.
tingkat pertama ke tingkat 2 dihubungkan langsung direct couple. Jadi direct couple itu untuk penguat transistor, katakanlah dari kolektor dihubungkan langsung ke basis tingkat berikutnya. Ya, ini kolektor, di sini basis. Ini pun sama, kolektor, ini basis, gitu kan ya, untuk transistor. Tetapi kalau untuk FET, drain dihubungkan langsung dengan gate, gitu. Ini contoh hitungannya. Nah, ini juga kalau Anda lihat sini, ini penguat FET dihubungkan dengan kapasitor. Saya ulang sekali lagi, ini penguat 2 tingkat, penguat FET 2 tingkat. Tingkat pertama dengan tingkat kedua dihubungkan dengan C2 gitu. Ini yang dikatakan dengan penggabungan dengan kapasitor. Ya, ini masih FET tadi. Ini contoh soal gitu kan. Yang ini penggabungan dengan kapasitor ya, digabungkan oleh C2. Ini kasko masih dengan kapasitor, contoh hitungannya atau contoh tugasnya. Ini pun sama. Kemudian ini dengan kapasitor antara penguat FET dengan penguat transistor. Jadi penguat bertingkat itu bisa BJT dengan BJT atau transistor dengan transistor, bisa BJT dengan FET, gitu kan ya. Nah ini penguat transistor dengan penguat transistor, yaitu common emitter dengan common basis. Biasa dikatakan dengan cascade, bukan cascade ya. Kalau cascade itu bertingkat, kalau cascade adalah penguat common emitter digabung dengan penguat common basis. Ini contoh hitungannya. Sampai situ dulu ada pertanyaan? Emang ada lagi? Ada yang tanyakan nggak? Halo? Ada pertanyaan nggak? Halo? Ada yang tanyakan? Halo? Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya yang nanya. Anissa? Mana Anissa? Halo Anissa? Anissa kelas B, kelas D ya tadi. Anissa? Malah hilang ya dia. Halo? Anissa? Anissa? Halo Anissa? 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 Desideria? Desideria? Dengan saya nggak? Hadir. Oke. Saya bertanya karena kamu nggak nanya. Iya, Pak. Penguat bertingkat, ya. Bagaimana gen total atau gen keseluruhan dari penguat bertingkat? Sebentar, Pak. Pak, boleh diulang nggak Pak pertanyaannya, Pak? Saya kurang. Pertanyaannya atau gini dulu, apa sih yang apa yang dimaksud dengan penguat bertingkat? Desideria? Yang dikatakan penguat bertingkat itu apa sih gitu kan?
Penguat bertingkat atau cascade, apa sih maksudnya? Dengan bahasa Anda juga nggak apa-apa, apa kira-kira? Apa Desideria? Ada yang bisa bantu nggak? Yang lain? Ini masih kulitnya. Ya, Irfan apa yang dimaksud penguat bertingkat? Ya. Enggak, bahasa yang paling sederhana apa deh? Uh, uh, jadi dari kalimat barusan, kalau Anda kasih kalimat yang paling sederhana, apa? Penguat yang lebih dari satu tingkat, gitu kan ya? Iya. Kalau satu tingkat tidak bisa menguatkan, maka dikuatkan lagi dengan tingkat berikutnya, gitu kan ya? Masih belum bisa, kuatkan lagi. Gitu. Jadi penguat yang lebih dari satu tingkat. Itu secara bahasa sederhananya, ya. Gitu. Ya. Kalau dalam angka, ya. Kalau dalam dB, mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah, contoh, misal ada 3 tingkat, ya. Tingkat pertama 100 kali, gitu kan ya. Tingkat kedua 10 kali. Tingkat ketiga 10 kali. Terikuti nggak? Halo? Nah, berapa gen dalam angka? Berapa kali? Ini kan perkaliannya nggak susah. 3 kali. Total gennya 100, makanya terikuti enggak? 100. Yang kedua 10, yang ketiga 10. Berarti total gennya dalam angka 10.000. 100 kali 10 kali 10. 10.000, gitu kan ya? Nah, kalau dalam dB, berapa dB ditambah berapa dB ditambah berapa dB, kan gitu ya? Berapa? 20 log 100 berapa? Masa 20 log 105? Ah, kamu. 20 kali log 100. Log 100 berapa sih? 40 bukan, Pak? Ya, 40. Kemudian 20 log 10 berapa? 20, Pak. 20. Berarti yang satu lagi juga sama 20, gitu kan ya? Jadi totalnya berapa? 60 bukan? 60. 40 tambah 20 tambah 20 gitu. Jadi 80. Paham kan sampai situ? Paham, Pak. Nah, sekarang kalau 20 log tadi berapa? 10.000 ya? Tadi kan 100 kali 10 kali 10. Itu 10.000, bukan 100.000. Tadi Irfan bilangnya 100.000. Ya. Yang benarnya kan 10.000. Kalau 20 log 10.000 berapa? 80 dB juga kan? Gitu. Kan sama antara nanti perkalian dengan penjumlahan, gitu kan ya? Ya, sampai situ paham. Ini masih kulitnya. Kemudian beda pasanya gimana? Beda pasanya. Beda pasa dari penguat bertingkat. Halo? Yang lain,
Barangkali kalau Irfan nggak ini, siapa? Halo. Beda pasanya tentunya merupakan jumlah beda pasa dari masing-masing tingkat. Misal, penguat tingkat 1 katakanlah min 180. Penguat tingkat 2 juga sama min 180. Berarti kalau 2 tingkat, beda pasanya adalah 180 min 180 atau min 360 atau sama dengan 0 gitu kan ya. Atau katakanlah beda pasa 180, beda pasa 180 berarti kan 360 gitu kan ya. Atau sama dengan 0 gitu. Pokoknya dijumlah aja beda pasa totalnya gitu kan ya. Nah, sekarang cut off frekuensi. Cut off frekuensinya gimana? Desidelia. Halo Desidelia. Iya, Pak. Tadi penguatannya udah, beda pasanya udah. Sekarang F1-nya. Jadi F1 atau cut off respon frekuensi rendah dari penguat bertingkat. Itu sama dengan apa? Baik, Pak. Ya, apa? Baik tuh. Apa Desidelia? Maaf, Pak, saya kurang paham, Pak. Kenapa nggak nanya? Dari tadi ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Gitu kan? Inti dari penguat, baik satu tingkat maupun bertingkat, ya. Yang pertama yang dicari itu penguatan, ya, gitu kan ya. Kemudian yang kedua adalah beda pasa. Yang ketiga F1, yang keempat F2, gitu kan? Gitu. F1-nya untuk penguat bertingkat sama dengan apa? Coba siapa yang mau jawab? Nanti saya absen lagi. Kalau yang nggak ada saya merahin aja. Kalau pada lab-lab gitu. Ya, Irfan. F1 dari penguat bertingkat sama dengan apa gitu kan? F1 overall, kalau tadi ini F1 overall sama dengan apa gitu kan ya? Sama dengan F1 dikalikan atau dibagi. Nah, dibagi. Nah, kalau F2-nya, nah, nah, kalau N-nya itu apa? Jumlah tingkat, ya. Nah, pertanyaan saya, kalau ada 3 tingkat, kan tadi contohnya 3 tingkat, berarti F1 penguat bertingkatnya sama dengan apa? Kan tadi dimasukin, ya. N-nya berarti 3. Iya, berarti berapa? Iya, berapa hasil akhirnya? Nah, 1,96 F1 gitu kan ya. F1-nya kan itu harus dimasukin, harus diikutkan. Paham nggak? Yang dimaksud F1 overall itu adalah F1 dari penguat bertingkat, sedangkan F1-nya adalah F1 dari masing-masing tingkat yang hampir sama, yang identik gitu kan. Nah, misal begini, ya ada 3 tingkat, ya. F1 tingkat pertama katakanlah 95 gitu kan ya. Gitu kan ya. F1 tingkat 2 misalkan 100.
F1 tingkat 3 misal 98. Ya. Maka identiknya atau rata-ratanya kira-kira 98 gitu. Jadi 1,96 dikalikan 98. Dipahami sampai situ? Ya. Iya, rata-ratanya atau biasanya diambil terbesarnya kalau untuk F1. Kalau misalkan tadi 98, kemudian katakanlah 95, 100, kadang diambil yang 100-nya gitu kan ya. Gitu. Nah, kalau F2 overall, F2-nya diambil yang terkecilnya biasanya. Gitu. Kan responnya kan kecil, naik, besar, turun gitu kan ya. Respon frekuensi kan seperti itu atau sudah dibahas minggu kemarin kan ya. Masih ingat kan minggu kemarin ya? Ya, tinggal nanti Anda cari F1 tingkat pertama berapa, F1 tingkat kedua berapa, F1 tingkat ketiga berapa gitu kan. Kemudian cari juga F1 tingkat pertama, F2 tingkat pertama, F2 tingkat kedua, F2 tingkat ketiga gitu kan ya. Begitu. Intinya seperti itu, cuma kan hitungannya banyak gitu. Dipahami nggak? Halo? Ya, misal minggu kemarin itu minggu 6 ya, minggu 6. Misal minggu 6 kemarin. Oh bukan nih, sebentar. Halo? Iya Pak, Misal, belum share screen ya? belum keluar Pak. Ya. Udah sekarang? Belum? Halo? Udah Pak. Nah, misal, ini satu tingkat kan ya? F1-nya itu dipengaruhi oleh F1C1, F1C2, F1CE gitu ya. Nah, dari ketiga ini mana yang paling kecil gitu kan ya? Salah. Mana yang paling besar? Saya ulang. Kan ini F1C1 rumusnya ini. Nanti didapat angkanya. F1C2 rumusnya ini didapat angkanya. F1CE rumusnya ini didapat angkanya. Nah, F1 dari penguat adalah F1 yang terbesar dari ketiga F1 di atas. Gitu kan ya? Ini minggu kemarin. Atau kalau ke penguat, misal yang cuma di sini nggak ada apa namanya, nggak ada angka C1 C2-nya. Nah, jadi tingkat pertama kan ini F1 dikarenakan ini berapa, F1 dikarenakan ini berapa, F1 dikarenakan ini berapa. Itu di F1 di tingkat 1 gitu kan ya. F1 di tingkat 2 hanya ada ini dan ini ya. F1 dikarenakan ini berapa, F1 dikarenakan ini berapa ya. Ambil terkecilnya gitu kan ya. Itu merupakan F1 dari penguat tingkat 2. Nah, tingkat 3 berarti hanya ini aja. Tapi kalau ada ini tambah beban, berarti kan ini dan yang ini, gitu kan ya? Paham sampai situ enggak? Halo? Dipahami enggak? Boleh diulang lagi nggak Pak? Bang. Tadi kan hubungannya, gitu kan ya? Hubungannya dengan, dulu, yang mana? Yang ini. Nah, tadi 3 tingkat, 196 kali F1, gitu kan ya?
F1-nya apa? F1-nya kan kalau baca dari atas, cut off frekuensi rendah masing-masing tingkat, gitu kan ya? Yang identik, yang hampir sama, gitu kan ya? Nah, kalau lari ke contoh ini atau contoh yang ini, ya, nanti kan dihitung F1 dikarenakan ini berapa, F1 dikarenakan ini berapa, F1 dikarenakan ini berapa, ya. Ini kan penguat tingkat 1. Dari sini berapa F1-nya yang terbesar? Misal saya contohkan tadi, ini terbesar katakanlah 98, misal ya. Nah, kemudian di tingkat 2-nya, F1 dikarenakan kapasitor ini berapa, F1 dikarenakan kapasitor ini berapa. Misal, ini dan ini, misal katakanlah dari kedua ini terbesarnya katakanlah 100 misalkan, ya. Kemudian yang ini dikarenakan ini berapa? Misalkan juga 100, ya. Berarti kan yang ini tingkat 198, yang ini 100, yang ini 100 gitu F1-nya. Oke, paham sampai situ? Baik, Pak. Paham, Pak. Nah, setelah itu masukin ke rumus ini. Kan tadi ada 98, 100, 100, ya. Nah, Anda ambil yang 100, jadi 196 kali 100, gitu. Oke? Baik, Pak. Nah, Itu titik apa koma, Pak? koma, Oke. 1,96. Kalau Anda ini pakai kalkulator aja dari rumus yang ini. Ya, dari rumus yang atas ini. F1 overall, F1 dibagi akar dari 2 pangkat 1/3. Gitu kan ya? Kalau N-nya 3. Gitu. Nah, F2-nya kan kemarin juga udah ya. F2 itu katakanlah yang kemarin kan ada dikarenakan apa? Hilang ya? Oh. Halo. Ini hilang. Waduh, kenapa nih? Nggak bisa nih. Atau ini aja lah. Misalkan rumusnya yang ini. Ya, F2 CI 1/2V RS per Rin kali CI. F2 CO 1/2V RO per RL kali CO. Gitu. Ya, F2 frekuensi penguatan transistor adalah yang terkecil dari kedua F2 di atas. Gitu. Sebentar, ini saya kasih contoh yang minggu kemarin itu mana ya? Ini kok nggak bisa ya? Oh, bukan. Nah kan misalkan yang ini kan dikarenakan CS atau sisi input, ini dikarenakan di sisi output, ini dikarenakan CE ya untuk F1. Nah untuk F2-nya kan ini contoh untuk FET ya. Di sisi output itu ya F2 LC. Nah untuk transistor ini untuk nah ini untuk apa namanya frekuensi tinggi. Jadi FHO, FHI yaitu ya ini nih FHI gitu kan ya. 1 dibagi 2V RTH input kali CI. RTH-nya ini ya, CI-nya ini gitu. Kemudian dikarenakan outputnya adalah ini 1/2V RTH output kali CO. CO-nya ini.
Terikuti nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, jadi Anda cari dulu F1 masing-masing tingkat, F2 masing-masing tingkat, baru masukin ke tadi F1 overall sama dengan gitu kan, F2 overall sama dengan gitu kan ya. Kalau mau ambil dari tabel berarti kan kalau N-nya 3 tingkat 1,96 kali F1 gitu kan ya. Nah, yang satu lagi 0,64 kalau nggak salah tadi, yang F2-nya. 0,51 bukan 0,64, 0,51 gitu kan ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Halo? Jadi kan intinya nah, intinya kan gini. Jadi baik satu tingkat maupun bertingkat, yang dicari AP gitu kan ya. Kemudian yang dicari F1, yang dicari F2 gitu. Ya. Intinya seperti itu. Nah, kalau ada perhitungan dari semuanya, F1 dikarenakan input karena output, kalau nggak salah ada grafik responnya mana ya? Oh, bukan ini. Yang mana ya? Oke, sebentar. Nah, gini. Ya, kalau satu tingkat kan ada sisi input, ada sisi output gitu kan ya. Saya ulangi, di sini daerah frekuensi rendah, ya, ini daerah frekuensi tinggi. Ini ke sini biasanya dikatakan frekuensi tengah, gitu kan ya. Oke? Paham dulu sampai situ enggak? Halo? Mana? Nah, seandainya rangkaiannya seperti ini, gitu kan? C1, C2, CE, gitu kan ya. Nah, kalau Anda respon frekuensinya katakanlah ini oleh C1, ini oleh C2, ini oleh C3, gitu kan ya. Misal, gitu kan ya. Nanti diambil yang terbesarnya, biasanya gitu. Nah, ini F2-nya. F2-nya tentunya kan rumusnya kurang lebih katakanlah kalau mau ada seperti ini. Ya. CI-nya ini, CO-nya ini. Atau Anda ke yang ini juga boleh. Di sini kan di atasnya udah ada. FCU, ya, 1,2V RI in. FCU output, F2V RO out. Ya. Hanya berbeda notasi itu aja, notasi rumus gitu kan. Ada CU, ada CI gitu kan ya.
Oke, terikuti nggak? Halo? Halo? Halo, ada yang tanyakan nggak? Mohon direspon dong. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan. Kalau masih apa sih maksudnya gitu, tanyain deh. Jadi biar saya tahu di mana sih yang kira-kira nggak taunya gitu kan ya. Desideria, ada pertanyaan nggak? Cukup, Pak. Oh, kalau cukup gini, kan tadi penguat bertingkat itu ya bisa katakanlah common emitter dengan common basis, gitu kan ya, bisa pad dengan maksud saya common source dengan penguat pad common source dengan katakanlah penguat common emitter, gitu kan ya. Jadi yang sudah kita pelajari antara transistor dan pad kira-kira ada berapa jenis penguat, Desideria? Desideria. Halo. Ini hanya judul aja. Judul materi. Atau penguat yang kita pelajari, penguat apa aja? Common base, Pak. Enggak gini, maksud saya. Komponennya komponen apa aja? Cuma 2 kan? Apa? Halo, Desideria? Cuma BJT, cuma transistor dengan PET, gitu kan? Gitu. Jadi, Iya, Pak. jadi hanya ada 2, penguat BJT atau penguat transistor, dan satu lagi penguat PET atau ya penguat PET, gitu kan ya. Nah sekarang penguat transistor ada berapa jenis, gitu kan? Atau ada berapa common? Desideria? 3, Pak. 3, common apa aja? Common apa aja? Common emitter, common basis, Ya, sama common collector, Pak. ya. Nah sekarang kalau PET ada berapa common? 3 juga bukan, Pak? Iya betul, 3 juga. Common apa aja? Gate, Common gate, terus source, common source, common drain, atau istilahnya source follower, gitu kan ya? Atau di situ bisa ditulis pengikut source, gitu kan? Kalau di itu mau bilang penguat drain boleh, mau bilang pengikut source boleh, atau source follower juga boleh, gitu kan ya? Itu. Jadi ke-6 penguat itu kan Anda nyari berapa penguatannya, gitu kan ya? Latihan-latihannya udah, gitu kan? Baik penguat transistor maupun penguat PET. Penguat PET malah ada yang ngerjain di papan tulis, gitu kan ya? Baik common source, common drain, gitu kan? Common gate, gitu kan ya? Itu untuk mencari penguatan. Yang kedua, cari F1-nya, ya. Yang ketiga, cari F2-nya. Begitu. Terikuti sampai situ ya? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang lari ke penguat bertingkat. Penguat bertingkat itu adalah penguat yang lebih dari 1 tingkat, gitu kan ya? Penguat yang mana? Penguat yang 6 tadi, gitu kan? Yang 6 tadi ada penguat transistor common emitter, penguat transistor common collector, penguat transistor common basis, gitu kan? PET juga sama, common source, common drain,
Satu lagi common gate, gitu kan ya? Iya, Pak. Atau bisa istilahnya common emitter dengan common emitter, ya. Common emitter dengan common source, bisa gitu kan? Pokoknya istilahnya gabungan dari ketiga tadi, gitu kan? Keenam tadi, keenam penguat common tadi, gitu. Ya. Nah, cuma dari contoh-contoh, ya, karena kan penguat bertingkat itu kalau kita bagi, ya, kalau kita generalkan, transistor dengan transistor, PET dengan PET, gitu kan ya? Satu lagi, transistor dengan PET, atau kebalikannya, PET dengan transistor, gitu kan ya? Begitu. Nah, contoh tadi kan udah, yang katakanlah transistor dengan transistor, yaitu common emitter dengan common emitter, gitu kan ya? PET dengan PET, common source dengan common source, gitu kan ya? Dan seterusnya. Nah, kemudian metode penggabungannya antara penguat tingkat 1 dengan tingkat 2 digabungkan oleh apa? Ada yang digabungkan oleh kapasitor, ya. Kemudian ada yang digabungkan oleh trafo, transformer coupling tadi. Ada yang digabungkan langsung atau dihubungkan langsung, daerah couple gitu. Oke, intinya seperti itu. Cuma hitungannya yang jelimet gitu. Ya. Baik, Pak. Jadi dari garis besar dulu, baru nanti ke hitungan gitu. Kalau judulnya aja nggak tahu, bingung kan nantinya, ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Halo? Ada yang ingin tanyakan nggak? Ada pertanyaan nggak? Oke, kalau nggak ada, mungkin di terakhir itu ada soal. Nih ada soalnya ya. Kebaca nggak? Halo? Udah share screen belum? Kebaca, Pak. Ya. Itu ada yang di LE bukan sih, Pak? Hah? Yang ada di LE bukan, Pak? Apa beda, Pak? Di e-learning kan ada soal cascade. Yang pertama, jelaskan pengertian dari penguat bertingkat. Ini udah dijawab tadi sama Irfan. Kalau nggak salah, Irfan ya? Saya lupa tadi siapa yang jawab. Kemudian yang kedua juga sama. Bagaimana penguatan total dari penguat bertingkat, baik dalam angka maupun dalam dB? Udah dijawab juga. Ya, sama Irfan juga, kalau nggak salah juga. Ketiga, bagaimana cutoff frekuensi rendah F1 dan cutoff frekuensi tinggi F2 dari penguat bertingkat? Ini juga udah dijawab. Yang tadi F1 overall dan F2 overall, gitu kan ya? Yang ketiga, penguat bertingkat dengan 3 tingkat masing-masing tingkat mempunyai cutoff frekuensi. Ini juga udah ada contoh soalnya, gitu kan ya? Nomor 5, ada berapa dan jelaskan metode penggabungan dari penguat bertingkat. Itu udah berkali-kali saya bilang ada 3 metode penggabungan, ya. Nah, berikan contoh rangkaian dari masing-masing metode penggabungan tersebut. Contohnya juga udah tadi ada ya, yang digabungkan dengan kapasitor, digabungkan dengan trafo, digabungkan langsung gitu dari couple, gitu kan ya. Nah, hanya nomor 7 hitungan, gitu kan ya. Hitungan contoh untuk 2 tingkat. Ya. Hanya salahnya ini nggak ada F1, F2-nya. Salah soalnya. Mestinya ada F1 dan F2. Ini hanya penguatan aja. Rangkaian di bawah merupakan metode penggabungan dengan kapasitor. Buat rangkaian penggantinya dan tentukan total penguatan. Ya nggak apa-apa deh. Ini mestinya yang ditanyakannya juga selain PL per PS-nya, ada juga F1 dan F2-nya. Tapi nggak apa-apa. Nanti F1, F2-nya menyusul. Ya. Ini Anda kerjakan di kumpul jam 3:30. Ya. Halo. Jam 5 boleh ya, Pak? Ini baru jam 2.
ini baru jam 2. Kalau setengah 4 berarti kan 1 jam setengah. 1 sampai 6 udah. Tinggal yang 7 aja kan? Ya nggak? Baik Pak, itu di pengumpulan di mana ya Pak? Oh, nanti saya ini kan di WAG ya. Google Drive ya Pak? Google Drive, cuma saya ini kan saya kirim di WAG ya. Oke? Baik Pak. Pak, Oke, maaf. Ya, Desideria. Bapak maaf, absen saya masih alfa, Pak. Absen masih apa? Kelas apa sih Desideria? Di kelas SCB, Pak. SCB, ini SCB ya. Di e-learning. Iya, Pak, betul. SCB. Kok di sini nggak ada merah ya? Oh, Anissa ada. Desideria. Ya, oke. Wisnu Arif tadi ada nggak? Nggak ada ya? Wisnu Arif? Di akademia gimana? Desideria di akademia udah benar belum? Sebentar, Pak. 3B kan? Halo? Kamu itu 3B, 3D? Ini 3B. Desi, 3B, 3D? Ya, B, Pak. 3B. B. Udah benar belum? Coba login. Udah hadir tapi terlambat, Pak. Oh iya, terlambat emang. Kan ditulis kan terlambat. Iya, Pak. Kesini lagi. B. Bolak-balik enggak ini. Udah bisa dibuka belum? Kok saya nggak bisa buka? Aneh nih. Tapi udah hadir di situ, cuman terlambat aja kok, Pak. Udah hadir tapi statusnya. Ya udah. Ini nggak tahu Iya, Pak. jaringan nggak tahu apa. Kayak begini nih. Halo? Ada yang kelihatan lagi nggak? Halo? Ya, kalau cukup, Itu, Pak. saya ulang, kalau cukup kerjakan itu tugasnya nanti dikirim ke drive-nya akan saya ini kan ke WAG ya. Baik Pak. Oke. Terakhir kalau nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan ya? Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak. Sama-sama. Saya langsung live ya. Iya.